Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia yang saya hormati, saya banggakan dan saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, khotbah saya pada hari ini adalah dihina tapi dimuliakan. Itu judul dari khotbah saya hari ini. Dihina tapi dimuliakan. Mari kita baca terlebih dahulu pembacaan kitab suci kita pada saat ini yang diambil dari Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipikul, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Siapkan kami, ya Roh Kudus, kami semua jemaat-Mu, khususnya yang hari ini masih beribadah di rumah kami masing-masing, supaya kami siap menerima firman-Mu, arahan-Mu, informasi yang dari surga, dan pencerahan dari Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, pakai dia menjadi juru bicara-Mu, dan kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dihina tetapi dimuliakan. Saudara, siapa menurut Anda pribadi yang hidupnya paling dihina? Siapakah manusia yang hidupnya paling dihina sepanjang sejarah manusia yang ada ini? Saudara, sesungguhnya jawabannya mudah. Kalau kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu, kita melihat dia dalam wujudnya, dalam keadaannya sebagai manusia, menjadi seorang manusia yang paling dihina di dalam kehidupannya di muka bumi ini. Saudara, memang menyedihkan. Memang tidak seharusnya ini terjadi. Tetapi itu fakta yang dihadapinya. Saudara, tadi dikatakan dalam Yesaya, tetapi dia
tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, dia tidak saja dihina, tapi dipaku, dianiaya, ditombak. Saudara, dihujat, diterca, dicaci maki. Sangat-sangat terhina. Khususnya pada saat dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita semuanya. Dia rela menerima penghinaan yang berat itu. Tidak ada pribadi yang lain di muka bumi ini yang penghinaannya, penderitaannya, kesengsaraannya itu melebihi kesengsaraan, penghinaan, dan penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia dihina. Tadi saya katakan, dia yang paling dihina. Kenapa? Dia paling dihina. Padahal di muka bumi ini banyak juga manusia-manusia yang terhina atau dihinakan. Saudara, dia adalah pribadi yang paling dihina, paling mendapat penghinaan yang paling besar, karena dia ini tidak semestinya dihina. Dia Allah, dia Tuhan, dia mulia, dia kudus, dia penuh kasih, dia penuh kemurahan, penuh rahmat hidupnya, dan tidak seharusnya dia menerima hinaan itu. Dan pribadi yang mestinya dimuliakan, ditinggikan, disembah, dipuja, diagungkan, tetapi dihina, itu justru sesungguhnya penghinaan yang dialamatkan kepada Tuhan Yesus itu adalah penghinaan yang paling tajam, paling kejam, paling keji, penghinaan yang paling zalim, saudara. Karena dia sesungguhnya tidak pantas sama sekali menerima segala penghinaan itu, saudara. Dia sama sekali tidak pantas, tidak layak, tidak seharusnya menerima penghinaan yang besar itu. Tapi faktanya dia menerima itu, dan itu diterimanya dengan ikhlas, rela, legowo, sambil terus melakukan misinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Saudara, dia, saya katakan, paling dihina karena dia tidak pantas menerima hinaan, tetapi dia memang faktanya dihina. Dan penghinaan kepadanya itu adalah penghinaan yang paling keji, yang paling tajam, yang paling brutal, yang paling zalim, yang paling tidak adil. Karena itu dia memang pribadi, di satu sisi pribadi yang paling besar menerima penghinaan dari dunia ini, dari manusia-manusia yang bebal pada waktu hidupnya di muka bumi ini. Saudara, itu yang pertama. Dia dihina karena kebaikannya. Justru dia baik, dia mulia, dia tulus, penuh kasih, tapi dihina. Itu penghinaan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menghina justru orang-orang berdosa. Dia yang tidak berdosa, dia yang mulia, dihina oleh orang yang berdosa, orang-orang yang semestinya memang orang berdosa itu, kita semuanya berdosa, itu pantas menerima hinaan. Tapi justru yang berdosa, yang jahat, yang penuh dengan kebusukan itu, kita semua manusia hidup dalam gelimang dosa, saudara. Justru yang menghina yang maha kuasa, maha tahu, maha kasih, maha mulia. Sehingga penghinaan kepadanya lebih keji lagi. Yang menghina justru yang berdosa. Yang menghina justru yang jahat, saudara.
di antara orang-orang yang berlaku jahat pada waktu itu, ketika menghina, mencaci, menghujat, mencemooh, dan menganiayanya, bahkan sampai menyalibkannya, sampai mati di atas kayu salib. Di antara mereka dan di antara orang yang berlaku jahat pada waktu itu, memang ada dua orang jahat, orang yang kejahatannya sudah tingkat atas, kejahatan papan atas, sampai dia menerima hukuman salib, saudara. Dua orang yang disalib di kiri dan kanannya itu pada awalnya juga menghina dia. Yang seorang terus menghina sampai dia mati, tapi yang seorang awalnya menghina, mengejek, tetapi kemudian dia bertobat, beriman padanya, dan diselamatkan. Karena yang dihina justru mengampuni dosanya dan memberi jaminan, pada hari ini engkau bersama aku dalam Firdaus. Saudara, orang jahat menghina yang paling baik. Orang berdosa menghina orang yang suci, yang maha kudus. Itu penghinaan yang paling zalim. Tidak pernah terjadi penghinaan sekeji, sebrutal, dan sezalim seperti ini, saudara. Tapi itu diterima oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Jadi, dia dihina bukan karena dosanya, karena dia tidak berdosa. Justru karena kebaikannya. Dia dihina justru oleh orang yang berdosa. Bukan saja dihina, tapi sampai disalib, disesat, dianiaya dengan sangat keji di atas kayu salib. Setelah harus memikul salibnya yang berat itu beberapa kilo menuju ke Bukit Golgota itu, saudara. Dan penghinaan itu tidak hanya berlangsung pada waktu itu. Ya, durasi penghinaan itu sudah dimulai pada hari Kamis, saudara. Ya, ketika dia diadili, dibawa ke Pilatus, dibawa ke imam besar, dan seterusnya dalam proses pengadilan yang sama sekali tidak adil itu, saudara, dia sudah mulai diolok-olok, dicaci maki, dicerca, dicemooh, dihina, dan sangat terhina kondisinya pada waktu itu. Sampai pada hari Jumat, sampai dia menyerahkan diri. Sesungguhnya itu memang relatif tidak lama, saudara. Ya, sehari semalam lah. Katakanlah begitu, saudara. Dia dihina oleh dunia sekeji-kejinya, sebrutal-brutalnya. Tapi sesungguhnya penghinaan itu tidak selesai pada saat dia menyerahkan diri di atas kayu salib. Dia bangkit dari kematian 3 hari kemudian 40 hari kemudian dia naik ke surga. Ke tempat tinggalnya semula, di surga milik kepunyaannya sendiri. Saudara, sampai sekarang pun penghinaan pada Kristus itu terus berlangsung, saudara. Dari 2000 tahun yang lampau di Golgota, sampai sekarang pun penghinaan itu terus berlangsung, saudara. Memang jenis penghinaannya beda, saudara. Sampai sekarang pun, sekarang ini, saudara, masih banyak orang yang menghina Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Terutama yang memang yang tidak percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka menghina sejak dulu, saudara. Mereka menghina Tuhan kok lemah, Tuhan kok gak bisa membela diri. Apa pantas dia sebut Tuhan kalau dia tidak bisa membela dirinya sendiri? Katanya Juru Selamat. Tapi kenapa Sang Juru Selamat itu yang katanya menyelamatkan dosa seluruh umat manusia
mampu melakukannya, tapi tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai sekarang masih ada orang yang berpikiran seperti itu, saudara. Dan itu diembus-embuskan. Penghinaan itu diembuskan kepada di ruang publik, saudara. Saudara, apapun motivasinya atau faktanya, saudara, penghinaan semacam itu dan jenis-jenis lainnya yang sangat merendahkan juru selamat kita, itu masih berlangsung. Dan itu pasti akan berlangsung sampai pada akhir zaman nanti, saudara. Karena pasti masih ada orang-orang yang salah paham kepadanya, salah mengerti, salah tafsir, dan memang tidak mau mempercayai dia, saudara. Karena bisa kepicikannya, bisa kebebalannya, tapi mungkin karena logikanya yang gak nyambung itu, saudara. Dalam menerima fakta bahwa dia itu bukan manusia biasa. Letak sesungguhnya di sini, saudara. Faktanya dia dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi realitasnya secara real dia itu manusia. Tapi dia itu bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Sang Firman, Anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kita semuanya. Tapi ini tidak bisa, masih banyak orang yang tidak bisa mengerti, tidak bisa paham, tidak bisa percaya apalagi, atau menyembahnya, saudara. Karena itu pribadi Tuhan Yesus itu sampai kapanpun, sampai akhir zaman nanti, pasti masih menjadi pribadi yang paling banyak dihina, disalah mengerti, disalah pahami, diperdebatkan, menjadi bahan pergunjingan. Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus pribadi yang paling dihina. Bukan hanya pada 2000 tahun yang lampau ketika dia menyerahkan diri di atas kayu salib, tetapi sepanjang sejarah manusia sampai akhir zaman nanti, dia akan tetap dihina oleh orang-orang yang memang tidak tahu siapa dia sebenarnya, saudara. Juga, saudara, bukan hanya orang yang nggak percaya, bukan hanya orang non-Kristen, bukan hanya orang yang bukan muridnya, bukan pengikutnya, tapi orang-orang Kristen pun juga ada yang menghinanya, saudara. Langsung atau langsung ada orang Kristen yang mengabaikannya. Di satu sisi dia mengakui dia sebagai Tuhan, tapi dalam praktek keseharian hidupnya dia sama sekali nggak menghiraukan, mengabaikan. Bahkan seringkali tindakannya menyakiti hatinya. Itu adalah penghinaan dalam bentuk yang lain yang dilakukan bukan oleh orang yang tidak percaya kepadanya, tapi justru oleh para orang itu sendiri di sepanjang segala sejarah sampai akhir zaman nanti. Buktinya ada juga orang Kristen yang meninggalkan dia, mengkhianati dia, berpaling dari iman kepadanya. Ya, buktinya banyak orang Kristen juga yang mengkhianatinya. Pengkhianatan kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya dilakukan oleh Yudas, sang rasul, salah satu rasul dari 12 rasul murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi ada banyak orang Kristen yang lain yang mengkhianatinya sepanjang sejarah, saudara. Kemudian melawannya, kemudian menghinanya. Saudara, beberapa orang yang dulunya katanya percaya dia, kemudian dia keluar dari kekristenan, menolak imannya pada Tuhan Yesus, itu yang justru paling banter berkoar-koar, menghina ketuhanannya, menghina kemuliaannya, menghina kealahannya. Dia memang pribadi yang paling dihina. Itu fakta, saudara. Tapi puji Tuhan, dia tidak hanya pribadi yang paling banyak dihina,
Tapi juga kita harus akui satu fakta yang lain, bahwa dia juga pribadi yang paling banyak dimuliakan, paling banyak dipuji, dipuja, disembah. Ya. Dan akan semakin hari sampai akhir zaman nanti akan semakin banyak orang yang tadinya nggak percaya menjadi percaya, yang tadinya anti, yang tadinya melawan, yang tadinya menghina menjadi memujanya. Saudara, hari ini saja, saat ini saja, yang percaya kepadanya, yang menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi murid-muridnya, yang menjadi orang Kristen, itu jauh lebih besar ketimbang umat-umat yang gak percaya kepadanya. Saudara, di dunia ini ada beberapa agama besar. Yang terbesar adalah agama Kristen, karena pengikutnya yang paling besar. Ada kurang lebih sepertiga penduduk dunia ini sudah percaya kepadanya, murid-murid Yesus. Artinya apa? Dibanding yang lainnya, penyembah-penyembah pada keyakinan-keyakinan yang lain, yang menyembah Yesus jauh lebih banyak, saudara. Jadi dia memang pernah dihina dan akan terus dihina dalam berbagai bentuk dan versinya dan motivasinya. Tapi dia juga pribadi yang paling banyak dimuliakan, dipuja, disembah, diagungkan, dilayani. Dan bahkan ada juga orang yang rela mati untuk iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, umatnya di bumi ini sekarang ini yang paling banyak. Dan saya yakin, saya percaya nanti akan semakin banyak lagi, semakin banyak, tambah-tambah. Yang belum percaya menjadi percaya, yang melawan menjadi mencintai, yang membenci menjadi menghormati, yang menghina pada waktunya. Kalau dia bertobat, akan bahkan rela melayani dia. Saudara, jadi itu fakta bahwa dia memang yang paling dihina, tapi dia juga yang paling banyak dimuliakan. Karena umatnya di bumi ini adalah umat Kristen. Maksud saya ini hitung-hitungannya umat Katolik dan Kristen di seluruh muka bumi ini. Karena mereka percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia adalah umat yang paling besar di muka bumi ini. Juga saudara, selain di bumi dipuja oleh miliaran orang, saudara, tapi di surga dari dulu sampai sekarang dia tetap dipuja, tetap dipuji, tetap dimuliakan selama-lamanya. Sebelum dia berinkarnasi sebagai manusia, dia dipuji oleh para malaikat, oleh para makhluk surgawi di sana, bala tentara surga. Dan ketika dia berinkarnasi menjadi manusia pun, malaikat di surga pun dan bala tentara surga terus memuji dia seterusnya sampai kekekalan, saudara. Jadi di surga itu tidak ada yang membenci dia, menghina dia. Semuanya menyembah, semuanya menghormati, semuanya sungguh-sungguh mengagungkan namanya setiap saat, setiap waktu, sampai selama-lamanya. Dia memang dihina, paling dihina, tapi paling dimuliakan. Bukan hanya di muka bumi sekarang ini, tapi juga di surga selamanya akan ada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, makhluk rohani, makhluk roh, kayak para malaikat itu yang terus-menerus memuja dan memuliakan namanya. Terus juga saudara, pada waktunya entah kapan, tapi ada waktunya suatu ketika nanti, bahwa semua lutut akan bertelut, semua akan bertekuk lutut, semua tertunduk, akan takluk, akan taat, akan patuh kepada Kristus, saudara, pada waktunya, entah kapan, saudara. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan
bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2, yuk kita lihat. Filipi pasal 2, saudara. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Segala yang ada di langit atau di surga dan yang ada di atas bumi. Di atas bumi ini kita semuanya, ya, dan yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi pun banyak ahli teologi mengatakan ini menunjuk pada neraka. Pada waktunya mereka bertekuk lutut, semuanya takluk. Semuanya takluk kepada Tuhan Yesus. Gak ada penghinaan lagi, saudara. Karena mereka tahu siapa dia sesungguhnya. Dan dikatakan ayat 11, saudara, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku. Segala lidah baik di surga, di bumi, ataupun di neraka, pada waktunya, saudara, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Semuanya pada waktunya nanti akan harus mengakui, dan memang tidak bisa tidak. Harus diakui, harus mengakui bahwa Yesus yang mereka hina sebelumnya, kalau mereka memang menghina selama ini, mereka harus mengakui bahwa mereka akan sungguh menyesali. Tetapi kalau mereka tidak bertobat sebelum mereka mati, mereka akan ke neraka. Tapi di neraka pun, saudara, mereka tersiksa dalam nyala api yang kekal sampai selama-lamanya, tapi dalam penyesalan yang kekal. Karena dia merasa, oh dulu yang saya hina di dalam hidup saya selama ini, ternyata dia memang Tuhan. Aku menyesal. Itu sebabnya aku sekarang berada di neraka. Saudara, semua penghuni neraka nantinya akan harus mengakui bahwa Yesus memang Tuhan. Tetapi karena dia tidak bertobat, sudah nyemplung ke neraka, dia akan tetap tersiksa. Mengakui atau tidak, ya, beriman atau tidak, tapi dia harus melihat fakta bahwa Yesus memang ada Tuhan. Ya. Segala lutut akan bertelut, saudara. Jadi pada waktu itu tidak ada lagi penghinaan, saudara. Jadi penghinaan akan berhenti, akan selesai, karena semuanya akan tahu Yesus adalah Tuhan, dan mereka sudah tidak mungkin menghinanya lagi, dan tidak mampu menghinanya lagi, dan pasti tidak atau tidak berani menghinanya lagi. Karena mereka sudah, yang dulu menghina dan tidak bertobat hidupnya, nyemplung ke neraka. Dan di neraka mereka tidak bisa apa-apa kecuali merasakan siksaan yang kekal selama-lamanya. Hidup terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Dia hanya bisa mengakui satu fakta bahwa Yesus memang Tuhan. Dia penguasa langit dan bumi. Karena itu, saudara, Tuhan kita Yesus Kristus memang pribadi yang paling banyak dihina. Tapi juga dia pribadi yang paling banyak dimuliakan. Dan nantinya selamanya, sudah bumi lenyap, yang ada hanya surga dan neraka, saudara. Penghuni bumi lenyap semuanya. Yang ada sebagian di surga yang percaya Tuhan Yesus, sebagian neraka karena tidak percaya, menghina dan seterusnya. Itu yang di surga terutama, itu terus akan memuji-muji dia, memuliakan dia, menyembah dia, melayani dia, menikmati segala kemegahan, kemewahan, dan kemuliaan surga, saudara. Jadi dihina, tapi dia dimuliakan. Itu pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang, apa implikasinya, saudara?
atas hidup kita? Apa keterkaitannya dalam kehidupan kita yang masih di bumi ini? Saudara, ada implikasi yang pasti akan kita rasakan, kita alami, kita hadapi. Yaitu kalau Tuhan kita, Yesus Kristus yang mulia, yang hebat, yang Tuhan, yang Allah, yang Raja, yang Gembala Agung, yang Sang Hakim, Sang Kepala Gereja itu pun dihina ketika di bumi ini, dan sampai sekarang pun masih banyak, meskipun dia sudah di surga, masih banyak orang yang menghina dia. Saudara, kalau dia dihina, kita pun murid-muridnya pasti tidak bisa lepas dari potensi untuk dihina oleh dunia itu. Jadi kita ini adalah umat yang memang berpotensi untuk dihina dunia. Tuhan Yesus jauh-jauh hari sudah katakan bahwa dunia akan benci kamu. Artinya kamu akan dibenci, dihina, dianiaya, dizolimi, dirugikan, diperlakukan secara tidak adil. Itu sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau Yesus dihina, kalau Yesus dianiaya, kalau Tuhan Yesus menderita, kita pun menderita. Tuhan Yesus disalib, memikul salib, kita pun juga harus memikul salib, saudara. Jadi ini implikasinya. Kita memang mendapat surga, kita memang diselamatkan, kita memang ditebus dosanya, dosa-dosa kita diampuni, dan kita disediakan tempat di surga yang mulia, di rumah Bapa kita selama-lamanya. Tapi selama kita masih di muka bumi ini, dunia sewaktu-waktu ya akan terus akan kita ini berada dalam kondisi di mana sewaktu-waktu kita akan menerima aniaya, hinaan, dan celaan, cemoohan oleh dunia ini. Ini adalah bagian yang harus kita terima, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, kalau seorang tidak mau memikul salibnya, dan tidak pantas menjadi muridku. Jadi kalau salib itu suatu ketika harus kita pikul, kita harus siap memikulnya dengan penuh kelegawaan, penuh keikhlasan. Karena Tuhan kita juga, pemimpin agung kita, itu disalib, kita pun harus memikul salib kita sendiri masing-masing. Bagaimana sikap kita, saudara? Kalau dunia mengancam kita, kalau dunia menghina kita, kalau dunia memperlakukan kita secara tidak adil, secara zolim, bagaimana sikap kita? Harusnya justru bergembira dan berbahagia. Ya. Orang Kristen itu bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu, ketika dipuji maupun dihina. Karena kalau dihina pun, kita ini semestinya, selayaknya, seharusnya itu bergembira dan berbahagia. Orang Kristen tidak bisa lepas suatu ketika dari hinaan, dari celaan, dari kebencian dari dunia ini. Tapi itu justru seharusnya membuat kita bangga, membuat kita bahagia dan bergembira. Loh, kok bisa? Saudara, Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 11-12 dikatakan di sana bahwa saudara, mari kita lihat Matius pasal 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita akan punya kerajaan surga. Ya. Jadi soal penghinaan karena benar, bukan karena dosa kita, karena kebenaran, karena iman kita pada Tuhan Yesus, itu justru harusnya membuat kita berbahagia, saudara. Ya. Dan bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau kita dianiaya, dihina, marginalisasi, dizolimi, dibenci oleh dunia,
itu mestinya kita harus bahagia, harus bergembira. Tuhan Yesus katakan, bergembiralah, berbahagialah kalau kamu dihina karena namaku, karena upahmu besar di surga dan engkau mempunyai kerajaan surga. Saudara, ketimbang hinaan, saudara, berapa lama sih kita dihina? Mari kita lihat sepanjang kehidupan kita menjadi orang Kristen, berapa banyak sih kita dihina sesungguhnya? Ya, di dalam zaman sekarang mungkin hanya daerah tertentu saja yang dimana masih kekristenan begitu ditindas, dilakukan secara tidak adil. Tapi pada umumnya kita sudah hidup bersama-sama, tidak saling menyakiti. Kalaupun ada, itu hanya temporer dan sebentar-sebentar saja. Pada umumnya kita hidup di muka bumi zaman sekarang, kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Jadi mari kita bergembira. Seandainya dihina sekalipun, seandainya harus menerima kebencian dari mereka, perlakuan yang tidak adil, berbahagialah karena upahmu besar di surga. Tuhan Yesus yang memberikan janji ini, garansi ini, dan itu pasti akan ditepatinya. Yang kedua, saudara, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41. Saudara, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Rasul-rasul itu setelah disidang di Sanhedrin, di mahkamah agama, keluar, dia diadili, tapi ketika keluar dari sidang mahkamah agama itu, dia bergembira karena merasa layak menerima penderitaan penghinaan dalam nama Yesus. Jadi dihina oleh dunia, ya, karena dia beriman, karena dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Rasul-rasul itu adalah saksi utama dari kehidupan Yesus, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya. Dia saksi utama dari gereja yang mula-mula, saudara. Dia merasa layak, merasa bergembira, meskipun harus diadili di sidang dan diperlakukan secara tidak adil oleh dunia ini. Saudara, bergembiralah kalau engkau dihina karena nama Yesus. Tapi sedihlah kalau engkau dihina karena dosa-dosamu. Asal itu bukan karena dosa kita, asal itu bukan karena kejahatan kita. Hinaan seberat apapun, itu adalah anugerah, itu adalah kelayakan, itu adalah kebahagiaan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dihina karena Kristus, itu adalah anugerah, itu adalah karunia, itu adalah keniscayaan, itu adalah kehormatan. Kita bisa sama-sama menikmati penderitaan karena iman, karena kebenaran, bukan karena dosa, saudara. Jadi rasul-rasul itu sepanjang hidupnya penuh penghinaan, tapi tetap setia kepada Tuhan, melayani sampai mati, ya. Karena dia bergembira sekalipun mendapat tantangan dan hinaan dan aniaya. Apalagi kita yang di zaman sekarang yang relatif lebih aman dari potensi dihina oleh dunia ini, saudara. Kemudian sikap kita harus selain harus bergembira, berbahagia, justru merasa layak menerima penderitaan karena Yesus itu, juga penghinaan yang dialamatkan pada kita oleh dunia, oleh orang-orang yang tidak mengerti itu, saudara, itu sesungguhnya akan mendatangkan kemuliaan yang kekal bagi kita. Yuk kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Saudara, 1 Petrus pasal 5 ayat 10.
dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Saudara, kita ini dipanggil dalam Tuhan Yesus sesungguhnya akan dibawa kepada kemuliaan yang kekal. Itu adalah berkat, itu adalah hak kita, itu adalah bagian kita. Kita nanti akan menang kemuliaan yang kekal dan kita sedang dibawa ke sana. Kita dipanggil untuk dibawa kepada kemuliaan yang kekal, saudara. Dikatakan akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Memang harus menderita kadang-kadang. Memang kadang-kadang harus dianiaya, kadang-kadang dihina. Tapi itu berlaku hanya seketika lamanya. Sesudah itu, dalam proses menuju kemuliaan kekal itu, kita dikuatkan, dikokohkan, dilengkapi, dan sampai akhirnya kita dibawa kepada kemuliaan yang kekal. Karena itu, saudara, kalau itu yang kita terima, kalau itu yang menjadi bagian kita yang akan kita nikmati selama-lamanya bersama Tuhan kita, Yesus Kristus, ngapain harus sedih jadi orang Kristen kalau engkau dihina? Jadi ketika dunia menghinamu, jangan sedih, jangan galau. Percaya Yesus, tetap setia. Seperti para rasul, dia tetap setia selama-lamanya. Seperti Tuhan Yesus sendiri, ketika dihina, dianiaya, dia tetap setia sampai mati di atas kayu salib untuk menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita, kemuliaan kita, dan penebusan kita. Karena itu, seberat apapun, sekuat apapun dunia membenci kamu, menghina kamu, tetaplah setia pada Tuhan Yesus. Karena setelah engkau dihina, kemuliaan disediakan oleh Tuhan. Dan upah besar itu menjadi milik kita selama-lamanya. Jangan takut, jangan bimbang. Teruslah setia pada Tuhan Yesus. Sampai kemuliaan kekal itu akan kita nikmati bersama dia selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas janji-janji-Mu yang luar biasa, sehingga kami sungguh Tuhan, kami akan firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga ketika nanti pada suatu ketika kami harus menghadapi hinaan atau cercaan atau cemoohan atau kebencian dunia ini, kami tetap setia kepadamu, kami tetap berharap kepadamu, tetap beriman kepadamu, dan kami terus akan melayani-Mu selama-lamanya. Cuma dikasih Tuhan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kamu. Rahmat, kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus telah tersedia bagimu. Juga kuat kuasa penghiburan Roh Kudus menaungimu siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.